Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Di sini saya juga tidak langsung plug gitu bahwa penjumlahan matrik itu begini-begini, tapi saya bawa dulu ke dalam model keseharian gitu ya. Oke, misalnya ini, saya ambil tabel jumlah pasien dan keluhannya pada bulan Juli 2019. Lalu saya ambil juga misalnya jumlah pasien dan keluhannya pada bulan Agustus 2019 ya. Bisa dibaca di sini pada tabel pasien laki-laki dengan keluhan gigi itu ada sebanyak 53, yang perempuan 58 itu pada bulan Juli dan seterusnya. Pada bulan Agustus pasien laki-laki dan keluhan gigi ada 71 dan perempuan ada 75 dan seterusnya ya. Berapakah jumlah pasien poliklinik tersebut dalam kurun waktu 2 bulan? Apa yang harus dilakukan? Dijumlahkan, Pak. Dijumlahkan, ya betul, dijumlahkan antara bulan Juli dengan bulan Agustus, gitu ya. Oke, tapi kita ubah dulu ini tabel ini ke dalam bentuk matrik, ya. Oke, misalkan matrik A menyatakan jumlah pasien poliklinik pada bulan Juli dan matrik B adalah menyatakan jumlah pasien pada bulan Agustus. Kenapa kita bawa ke matrik? Karena memang kita sedang membahas operasi pada matrik yaitu penjumlahan, ya. Oke, matrik A berarti akan sama dengan ya ini komponennya atau elemennya adalah ini yang ada pada pada jumlah pasien bulan Juli ya. Elemennya adalah ini. 53, 50, 48, 45, 58, 53, 62, 70. Lalu matrik B, elemennya berarti diambil dari jumlah pasien pada bulan Agustus. Nah ini, ya. Nah ini, sekarang kalau ditanya berapakah jumlah pasien poliklinik tersebut dalam kurun waktu 2 bulan, itu artinya kita menjumlahkan matrik A dengan matrik B, gitu, ya. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah ini. Nah, berarti A tambah B, gitu. Nah, ini berarti udah masuk ke apa namanya? Ke substansi judul ini yaitu penjumlahan matrik ya. Oke, matrik A-nya adalah nah ini, matrik B-nya adalah ini. Oke, sebelum saya proses, sebelum kita lanjutkan, saya tanya, matrik A berodo berapa? 2 kali 4, Pak. 2 kali 4. Matrik B berodo berapa? 2 kali 4. Nah, berarti odonya sama nggak? Sama. Sama. Nah, itu akan menjadi persyaratan bagi penjumlahan 2 buah matrik. Jadi matrik baru bisa dijumlahkan kalau ordonya sama gitu. Sehingga matrik A dengan B ini karena ordonya sama, maka bisa kita jumlahkan. Nah itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hasil jumlahnya? Setelah syarat dipenuhi yaitu ordonya sama, bagaimana menjumlahkannya? Jumlahkanlah elemen-elemen yang seletak gitu. Ya, berarti 53 ini letaknya ada pada baris ke-1, kolom ke-1. Ya, berarti harus dijumlahkan dengan elemen yang letaknya sama. Ya, berarti harus dijumlahkan dengan berapa? Saya tanya. Mana yang seletak dengan 53 pada matrik B? 71. 71, iya. 71 terletak pada baris pertama, kolom pertama, seletak dengan 53. Maka itu yang kita jumlahkan, gitu. Dan seterusnya begitu, ya. Demikian juga 50 ada pada baris pertama, kolom kedua. Berarti dijumlahkan dengan 43, ya. Yang ada pada baris pertama, kolom kedua, ya. Oke, berarti itu prosesnya. Oke, selanjutnya berarti tinggal dijumlahkan saja tuh. 53 tambah 71, 50 tambah 43, 48 tambah 54, dan seterusnya. Oke, penjumlahan ini bukan perkara yang sulit buat kalian tentunya ya. Yang penting memahami prosesnya ini yang harus saya sampaikan. Ya. Oke, hasilnya berarti adalah ini. Nah, berarti pertanyaan tadi sudah terjawab. Berapa jumlah pasien poliklinik tersebut dalam kurun waktu 2 bulan? Berarti jumlahnya adalah untuk yang laki-laki dengan keluhan gigi 124, perempuan dengan keluhan gigi 133, dan seterusnya. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini yang mau saya kemukakan di sini adalah bahwa penjumlahan 2 buah matrik, syaratnya yang pertama, ordonya sama. Yang kedua, cara mendapatkannya adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke. Nah, di sini kita pertegas.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat penjumlahan dua matrik adalah ordonya harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penjumlahan dua matrik diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Itu tadi sudah diungkapkan ya, tapi dipertegas lagi. Oke, penjumlahan matrik seperti itu. Mudah ya, mudah dipahami saya kira. Oke, berarti bisa dilanjut. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan ya. Oke, berikutnya itu tentang penjumlahan. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan pada prinsipnya sama dengan penjumlahan, hanya menggunakan tanda yang berbeda ya. Kalau penjumlahan menggunakan plus, berarti pengurangan menggunakan tanda minus ya. Berarti persyaratan pengurangan itu sama dengan persyaratan penjumlahan. Yes, berarti kalau demikian, kira-kira kalau ditanya apa syarat pengurangan dua buah matrik? Apa? Syarat ordonya harus sama. Terus apa lagi? Yang kedua? Hasil apanya? Hasil pengurangannya diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak gitu ya. Oke, berarti sudah paham. Berarti di pengurangan matrik saya tidak perlu lama. Nah, langsung saja saya buka. Oh ya, nih. Langsung saya buka ininya. Dari tabel tadi nih, kita gunakan tabel yang tadi. Berapakah jumlah kenaikan pasien poliklinik pada bulan Agustus jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Untuk mengetahui berapa banyak penjumlahannya, berarti kita harus melakukan pengurangan bulan Agustus dikurangi dengan bulan Juli gitu ya. Itu akan ketahuan berapa peningkatannya. Nah ini, berarti matrik B dikurang A, nah ini langsung ya. Matrik B-nya ini kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurangi oleh matrik A. Nah ini. Nah matrik B berordo 2 kali 3, matrik A juga berordo 2 kali 3, berarti ordonya sama. Lalu proses pengurangan bisa dilanjut karena ordonya sudah sama. Pengurangannya adalah dicari dengan cara ya tadi elemen yang seletak dikurangi oleh elemen yang seletak ya. Oke, ini prinsipnya sama dengan penjumlahan ya. Oke, ini tidak lama-lama di sini, langsung saja. Nah, ini. Oke, saya langsung ke soal saja. Kalian jawab ya. Nah, diberikan matrik A dan matrik B gitu ya. Bagaimana kalau ada pertanyaan A tambah B, sok dijawab. Saya kira mudah untuk dijawab tanpa harus dengan dilihat saja dapat. Oke, A tambah B, bagaimana matrik A tambah B? Ayo, silakan. Yang atas min 2 sama 6, Pak. Min 2, baris pertama ya. Min 2, 6. Ya, baris keduanya. 5, 2, 0, iya betul ya. Oke, itu yang penjumlahan ya. Bagaimana kalau pengurangan? A dikurang B, bagaimana hasilnya? Baris pertama berapa saja? Min 2, min 8. Min 2, min 8, min 4. Baris kedua? 3, min 2, min 2. Oke. Tuh, coba kita lihat jawabannya. Sama nggak dengan yang kalian ungkapkan ya? A tambah B adalah, nah ini. Ya, langsung min 2, min 26, 5, 0, min 2 ya. Lalu A min B adalah nih. Langsung min 2, min 8, min 4, 3, 2, 2. Jawabannya seperti ini. A tambah B, A dikurang B, saya kira sama dengan yang kalian jawab tadi ya. Oke, ini pengurangan. Sekarang bagaimana operasi pada matrik selanjutnya? Selain pengurangan ada juga perkalian. Ya. Kita masuk ke perkalian. Perkalian ini ada dua macam, ada perkalian skalar dengan matrik dan ada perkalian matrik dengan matrik. Kita lihat dulu perkalian skalar dengan matrik ya.
Oke, saya bawa dulu ke persoalan dalam keseharian terkait dengan yang tadi juga dengan tabel sebelumnya ya. Jika diperkirakan bahwa jumlah pasien pada bulan Desember akan meningkat 2 kali lipat gitu dari bulan Juli, dari jumlah pasien pada bulan Juli, tentukan jumlah pasien pada bulan Desember tersebut ya. Kata kuncinya adalah jumlah pasien bulan Desember itu meningkat 2 kali lipat dari jumlah pasien pada bulan Juli ya. Dan demikian penulisan secara matematisnya adalah begini. Jumlah pasien pada bulan Desember itu akan sama dengan 2 kali jumlah pasien bulan Juli gitu. Nah, jumlah pasien bulan Juli dalam matrik secara matrik adalah matrik A, tadi sudah diungkapkan, sama dengan 2 kali matrik A-nya adalah ini. 53, 50, 48, 45, 58, 53, 62, 70. Sehingga 2 kali matrik ini kita tinggal kalikan saja 2 dengan setiap elemen matrik ini. Ya, kita kalikan ya. Prosesnya seperti itu, mudah. Maka didapat 2 kali 53, 2 kali 50, 2 kali 48 dan seterusnya ya. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Nah inilah jumlah pasien pada bulan Desember, yaitu ada sebanyak 106 untuk yang laki-laki yang mengeluh dengan gigi dan 116 untuk perempuan yang keluhannya juga dengan gigi dan seterusnya ya. Ini tentang perkalian skalar dengan matrik. Ya, mudah saya kira ya, bisa dipahami. Jadi tinggal dikalikan saja skalar, 2 itu skalar, A itu matrik ya. Tinggal kalikan saja skalar ini dengan setiap elemen matrika itu ya. Oke, itu yang bisa disampaikan. Nah, sekarang ada penegasan di sini. Nah, ini. Tapi tadi penegasan juga sudah sebenarnya, ya, tidak terlalu ini. Jika K adalah skalar dan A adalah matrik, maka perkalian skalar K dengan matrik A adalah matrik KA. Artinya matrik yang diperoleh dari K dikali A gitu, dengan masing-masing elemennya yaitu K dikali AIJ ya. Oke, tadi sudah diungkapkan. Berikutnya coba saya minta kalian jawab ini. Ada matrik A sama dengan ini dan matrik B sama dengan 0, 3, 5, 1, min 1, min 2. Hitunglah 3A ditambah B. Oke, saya tanya dulu 3A-nya. 3A-nya dulu sama dengan apa? 3A, halo? 3 dikali negatif. 3 kali? Dikali negatif. Negatif 2. Ya, boleh langsung kan gampang ya, maksudnya perhitungannya. Berapa gitu, berapa gitu. Negatif 6. Negatif 6. Negatif 15. Negatif 15. 3. 3. 12. 3. 0. Ya, betul. Itu 3A ya. Lalu ditambah dengan B. B-nya udah jelas di atas ya. Oke, berarti hasilnya adalah kalau demikian. Nah, ini yang tadi kamu ungkap. Min 6, min 15, 3, 12, 3, 0. Ditambah dengan 0, 3, 5, 1, min 1, min 2. Akhirnya masuk ke penjumlahan ya. Selain ada perkalian skalar dengan matrik, ada juga penjumlahan. Ingat, matrik itu tidak bisa berdiri sendiri ya operasinya. Itu mesti ketergantungan dengan operasi yang lainnya gitu. Jadi kami nggak sendiri misalkan perkalian skalar dan matrik saja gitu. Tapi dia akan ketemu dengan penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Oke, seperti ini. Akhirnya kita dapatkan hasilnya adalah min 6, min 12, 8, 13, 2, dan min 2 ya. Oke, saya kira mudah. Ini perkalian skalar dengan matrik gitu ya. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami saya tanya sebelum saya lanjut ini? Bisa, Pak. Bisa ya, mudah. Oke, mudah-mudahan nanti ulangan nilainya 100 semua ini. Amin. Ya, kan seperti yang saya ungkapkan tadi, matrik itu mudah ya. Tapi jangan menganggap mudah gitu, jangan menganggap enteng artinya ya. Oke, sekarang berikutnya, nah ini perkalian 2 matrik ini yang agak sulit dibandingkan dengan operasi yang lainnya.
perkalian dua matrik. Nah, untuk memahaminya perkalian dua matrik, saya tidak akan langsung plek matrik A kali matrik B gitu ya, tapi akan dibawa dulu ke persoalan keseharian ya. Oke, saya sampaikan ini. Saya langsung buka semua ininya, langsung supaya mudah dibaca. Nah, di dalam soal ini, itu kalau dibuat matriknya ada dua matrik nih, ya. Nah, kita buat karena kenapa dibawa ke matrik? Memang sedang bahas matrik ya. Meskipun persoalannya bisa dijawab tanpa menggunakan matrik gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa matrik itu sebenarnya persoalan yang muncul dari keseharian. Itu yang ingin saya ungkapkan. Nah, dari soal ini kita bisa ungkap dua hal. Yang pertama adalah, nah ini, ya, yaitu tabel banyaknya pesanan yang oleh toko A, toko B, dan toko C. Yang kedua adalah tabel yang menyatakan harga barang, gitu. Barang jenis 1 harganya sekian, barang jenis 2 sekian. Ya, ini kondisi dari soal tadi ya. Nah, kalau kita bahas secara matrik, maka kita ubah dulu nih tabel ini ke dalam matrik. Nah, ini misalkan A adalah matrik yang menyatakan banyaknya pesanan barang, dan B adalah matrik yang menyatakan harga barang gitu kan. Berarti A-nya adalah apa coba A-nya? Saya tanya nih. Ini kita tanya jawab aja ya biar ada komunikasi gitu kan. Biar saya kan sendiri saya di sini nih biar nggak takut gitu kan. Oke, so A-nya berarti bagaimana nih matriknya? Halo? A-nya 5, 7, 8, 6, ya. Pak. 84, 6. Ya, oke, betul. Oke. Nah, ini matrik A-nya. Lalu bagaimana matrik B-nya? Matrik B-nya bagaimana? Tadi B adalah matrik yang menyatakan harga barang. Berarti B-nya adalah 200.000 sama 300.000. 200.000 dengan 300.000. Oke, betul. Nah, itu. Nah, jadi begitu saja prosesnya. Sekarang saya tanya, matrik A berodo berapa? Berodo berapa? 3 kali 2. Iya, betul. Berodo 3 kali 2. Matrik B berodo berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, di sini kunci perkalian dua buah matrik itu. Kenapa saya tanyakan odo matrik A berapa, odo matrik B berapa? Karena tidak sembarangan dua matrik itu bisa dikalikan. Ada persyaratan yang harus diperhatikan. Sekali lagi, A adalah berodo 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Matrik B berodo 2 kali 1. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, kedua matrik ini bisa dikalikan. Ya. Kenapa bisa dikalikan? Itu tadi, ada unsur yang sama. Coba saya tanya, ordo matrik A dan matrik B ada unsur yang samanya enggak? Matrik A berodo berapa tadi? Berodo berapa? 3 kali 2. Matrik B berodo 2 kali 1. 2 kali 1. Ada unsur yang samanya dari kedua matrik? Ada. Apa yang samanya? Kolom matriks A berjumlah sama dengan baris matriks. Tepat sekali. Banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B. Nah, itu menjadi persyaratan dua matrik bisa dikalikan. Ya. Nah, sehingga ketika ditanya berapa sih masing-masing toko harus membayar pesanannya itu, maka ini kalikan saja. Jadi uang yang harus dibayar oleh toko tadi adalah banyaknya barang dikali harga barang. Banyaknya barang dinyatakan oleh matrik A dan harga barang dinyatakan oleh matrik B, gitu. Nah, ini. Nah, bagaimana proses mengalikannya? Berarti 5 kali 200, oke. 5 itu kan banyak barang jenis 1, harga barang jenis 1 200.000 gitu. Ditambah dengan 7 itu banyaknya barang jenis 2, di mana harganya 300.000. Berarti 5 kali 200 ditambah 7 kali 300. Lalu 8 kali 200 ditambah 4 kali 300. Lalu 6 kali 200 ditambah 6 kali 300. Maka bisa kita hitung seperti itu. Nah, ini proses mendapatkannya, ya. Dan ini sekaligus adalah proses bagaimana mengalihkan dua buah matrik gitu, ya. Oke, hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah ini, ya.
Jadi dengan demikian pertanyaan tadi sudah bisa dijawab, yaitu jadi toko A harus membayar 3.100.000 untuk pesanan 5 barang jenis 1 dan 7 barang jenis 2. Toko B harus membayar 2.800.000 untuk pesanan 8 barang jenis 1 dan 4 barang jenis 2. Dan toko C harus membayar 3 juta untuk pesanan sebanyak 6 barang jenis 1 dan 6 barang jenis 2. Ya. Nah, yang harus kalian ingat, cermati adalah bagaimana proses mengalihkan tadi. Tadi syaratnya udah kita gali bahwa banyaknya kolom matrik yang pertama itu harus sama dengan banyaknya baris matrik yang kedua, gitu intinya ya. Itu menjadi syarat ya. Lalu lihat, sekarang saya tanya, ini kan hasil kali nih ya, matrik ini hasil kali. Saya tanya, ini ordernya berapa? Ordernya berapa? 3 kali 1. 3 kali 1, betul, 3 kali 1. Ada nggak hubungannya dengan order matrik A dan matrik B? Ada. Ada. Coba saya tanya, matrik A tadi berorder berapa? 3 kali 2. Matrik B berorder 2 kali 2 kali 1. Tadi unsur yang samanya 2 dengan 2 menjadi syarat, gitu kan? Lalu 3. Nah, matrik A berorder 3 kali 1. 3 kali 2, 3 kali 2 dengan B-nya berorder 2 kali 2, 2 kali 1. Ternyata 3 kali 1 hasil kali A dan B itu tadi ternyata adalah 3-nya adalah banyaknya baris matrik A dan 1-nya adalah banyaknya kolom matrik B, gitu. Ya. Oke, apa yang saya ungkapkan barusan bisa saya tayangkan di berikutnya ini. Nah, ini. Oke, saya percepat ini. Nah, secara umum, matrik A berorder M kali N dapat dikalikan dengan matrik B dengan syarat matrik B-nya berorder N kali P. Gitu. Hasil kali kedua matrik disebut matrik C, maka matrik C akan berorder M kali P. Atau dengan yang lebih besar tulisannya, nah ini. Nah, ya, oke, bisa dipahami lah. Saya langsung tayangkan. Nah, itu. Ini matrik A berorder M kali N, matrik B berorder N kali P. Nah, ini menjadi syarat perkalian dua matrik. Jadi ini harus sama, gitu ya. Lalu lihat, ini M, ini P. Nah, ternyata hasil kali matriknya adalah M kali P. Nah, itu. Oke, itu tentang perkalian dua matrik. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, oke. Sekarang ke contoh. Ini ada contohnya. Nah, diketahui matrik A sama dengan 1, 2, 1, 3, B-nya min 2, min 5, 1, 4, 1, 0. Saya tanya, matrik A berorder berapa? Matrik B berorder berapa? Matriks A 2 kali 2, Ya. matriks B 2 kali 3. Oke, bisakah A dikalikan dengan B? Apakah? Hah? Memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat nggak A dikali B ini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, karena ada unsur yang sama, yaitu banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B. Kalau boleh diperkirakan, kira-kira hasil kali A dengan B berorder berapa? Hasil kali A dengan B akan berorder berapa? 2 kali 3. 2 kali 3, betul. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat A kali B seperti apa. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ya. Yaitu berarti 1 kali min 2, ini lihat saya masih tuliskan ya, 1 kali min 2 ditambah 2 kali 4. Jadi baris kali kolom tuh prinsipnya, baris kali kolom, baris kali kolom. 1 kali min 2 tambah 2 kali 4. Lalu di berikutnya 1 kali min 5 ditambah 2 kali 1. Berikutnya lagi 1 kali 1 ditambah 2 kali 0, gitu ya. Lalu bawahnya baris kedua 1 kali min 2 ditambah 3 kali 4. Lalu 1 kali min 5 ditambah 3 kali 1. 1 kali 1 tambah 3 kali 0. Itu tolong perhatikan proses perkaliannya ya. Oke, berikutnya berarti hasilnya adalah, kalau menghitung hasilnya tidak terlalu rumit lah saya kira. Yang penting memahami bagaimana proses mendapatkan hitungannya itu ya. Oke, ini
Jadi jawaban akhirnya adalah A kali B berodo 2 kali 3. Sesuai dengan yang tadi disebutkan. Ya. Oke, berikutnya. Ada yang B nih. B kuadrat. B sama dengan A kuadrat min 2A. Saya ingatkan, kalau ditanya A kuadrat itu kamu jangan menjawab ini dikuadratkan nih setiap elemen A. Ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat. Salah. A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Jadi perkaliannya adalah, hitungannya adalah A dikali A. Bukan elemen-elemen A dikuadratkan. Ya. Jadi ditulis seperti ini. Dikurangi 2A, maka hasilnya adalah A kali A. Nah ini 1 kali 1 tambah 2 kali 1. 1 kali 2 tambah 2 kali 3. 1 kali 1 tambah 3 kali 1. 1 kali 2 tambah 3 kali 3. Lalu dikurang 2 kali, nah ini ada perkalian skala dengan matrik. Kalau ini perkalian matrik dengan matrik. Lalu dikurangi ini. Membentuk satu kesatuan ya, ada pengurangan, ada perkalian, ada perkalian skala dengan matrik ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami saya kira ya. Ini proses ngitungnya tidak terlalu saya tekankan, tapi proses mendapatkannya tadi yang harus saya ungkapkan ya. Oke, ini jawabannya seperti ini. Kira-kira bisa dipahami tentang perkalian dua matrik ini? Halo? Halo, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke, satu lagi masih ada materi yang harus disampaikan, satu lagi, yaitu ini, kita masuk saja ke bagian berikutnya. Nah ini bagian akhir dari pembahasan ini. Ada istilah transpos matrik. Transpos itu artinya putaran ya. Kalau orang Malaysia bilang pusingan gitu. Pusingan. Transpos matrik itu berarti pusingan matrik gitu ya. Nah, kenapa disebut transpos matrik? Ya, disebut transpos ya, disebut putaran. Kita lihat gambarnya begini. Misalkan matrik A sama dengan 3, 8, 5, 13, 8, 21. Dibuat matrik baru dengan elemen barisnya adalah merupakan elemen kolom matrik A. Seperti digambarkan berikut ini. Ya, oke, coba kita lihat gambarannya. Nah, ini matrik A-nya, lalu kita lakukan perubahan sedemikian hingga begini. 3, 5, 8. Oke, tadi 3, 5, 8 pada matrik A adalah sebagai kolom. Sekarang pada matrik baru dia sebagai baris gitu. Demikian juga berikutnya. 8, 13, 21. Nah ini. Tadinya kolom, sekarang jadi baris. Ya. Oke. Nah, matrik yang baru, kemudian ini akan dinamakan sebagai transpos matrik A. Kenapa disebut transpos? Karena sudah terjadi pemutaran, yaitu yang tadinya kolom jadi baris, atau yang tadinya baris jadi kolom. Ya. 38 adalah baris, sekarang jadi 38 kolom. Ya. Nah, itu disebut sebagai transpos. Ya. Dan dilambangkan dengan A pangkat T. Jadi transpos dari suatu matrik, itu dilambangkan dengan pangkat T. Jadi kalau matriknya matrik A, transpos A berarti A pangkat T. Nah, maka matrik yang baru ini kita sudah bisa beri nama, dia adalah sama dengan A pangkat T. Apa sih bedanya matrik A dengan A pangkat T? Lihat. Ya jelas beda ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, di sini kalau A tadinya berodo 3 kali 2, sekarang A transpos berodo 2 kali 3 gitu. Ya. Oke, nah itu tentang transpos. Jadi pada intinya transpos itu adalah putaran matrik, baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Nah ini transpos A adalah matrik yang diperoleh dari matrik A, di mana elemen baris dijadikan kolom dan elemen kolom dijadikan baris. Ya. Sifat transpos. Ada sifat transpos yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah, misalkan A adalah matrik, maka A pangkat T, A transpos maksudnya, ditranposkan lagi gitu. Jadi sudah ditranposkan sekali, lalu dilanjut lagi, ditranposkan lagi, maka dia akan kembali ke matrik semula, yaitu matrik A. Boleh dicoba nanti sendiri ya. Berikutnya, yang kedua, jika A transpos sama dengan A,
Jadi ada nih matrik yang kalau diputar, ditukar barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris, ternyata hasilnya matrik A itu sendiri gitu. Jadi tidak ada perubahan. Maka kalau itu yang kamu dapatkan, matrik A disebut sebagai matrik yang simetris. Ya, banyak kalian bisa temukan deh sendiri ya. Saya di sini agak kesulitan untuk menuliskannya. Kemudian yang ketiga, jika A berodo M kali N, maka A pangkat T berodo N kali M. Tadi udah diungkap di sini. Ini A berodo 3 kali 2. Sekarang A transpos adalah berodo 2 kali 3. Itu yang dimaksud dengan jika A berodo M kali N, maka A pangkat T berodo N kali M. Ya. Oke, transpos seperti itu saya kira mudah dipahami ya. Oke, coba kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini. Diketahui matrik A 5, 8, 6, 7, 4, 9. Matrik B 1, 3, 2, min 1, min 1, 2. Gitu. Tentukan A transpos dikurang B. Ya. Sekarang saya tanya, A transpos, kalau A-nya berodo berapa ini? A-nya berodo berapa matrik A? 2 kali 3. Transposnya akan berodo berapa? 3 kali 2, Pak. 3 kali 2. Oke, sekarang matrik B berodo berapa? 3 kali 3 kali 2. Berarti A transpos dengan matrik B itu punya odo yang sama ya. Sehingga A transpos dikurang B bisa dihitung gitu kan. Makanya di sini soalnya bukan A dikurang B, tapi A transpos dikurang B. Kalau A dikurang B tidak akan bisa dihitung karena tidak memenuhi syarat untuk dikurangi. Makanya dibuat A transpos ya. Sehingga ordo A transpos dengan B sama ya. Oke, kalau A 586 749 A transposnya jadi apa? Coba saya tanya. Halo? A-nya 586 749. A transposnya jadi 57 57 84 69. 69. Iya, betul. Oke, sehingga A transpos dikurang B hasilnya adalah ini. Nah, 57 84 69 dikurang 113 2 min 1 min 1 2 ya. Hasilnya adalah 4 4 65 77. Oke, alhamdulillah berarti materinya udah selesai nih. Waktu